Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tutorial pemrograman bahasa C penyeleksian kondisi atau biasa juga dikenal dengan istilah percabangan. Penyeleksian kondisi atau percabangan digunakan untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Penyeleksian kondisi dapat diibaratkan sebagai katup atau kran yang mengatur jalannya air. Bila katup terbuka, maka air akan mengalir, dan sebaliknya bila katup tertutup, air tidak akan mengalir atau akan mengalir melalui tempat lain. Penyeleksian kondisi dapat digunakan untuk menentukan bagian program atau statement mana yang akan dijalankan jika kondisi tertentu terpenuhi. Struktur program penyeleksian kondisi ada beberapa macam. Yang pertama, struktur kondisi if, yang kedua struktur kondisi if else, yang ketiga struktur kondisi if bertingkat, yang keempat struktur kondisi if bersarang, dan yang kelima struktur kondisi switch case default. Struktur kondisi if memiliki sintaks atau format sebagaimana tampak pada layar. Struktur if memiliki hanya satu pernyataan atau statement. Apabila kondisi atau syaratnya terpenuhi, maka pernyataan atau statement akan dikerjakan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi, maka program tidak akan melakukan kegiatan apapun. Struktur kondisi if jarang sekali dipergunakan, sehingga tidak akan dibahas lebih lanjut. Kita akan membahas struktur kondisi yang kedua, yaitu if else. Untuk sintaks atau formatnya tampak pada layar bahwa kondisi if else memiliki dua pernyataan atau statement. Jika kondisi atau syaratnya terpenuhi, maka pernyataan yang pertama atau yang di atas yang dikerjakan, dan apabila tidak terpenuhi, maka statement atau pernyataan di bagian else yang akan dikerjakan. Sebagai contoh, di layar diberikan diagram alir atau flowchart program untuk menentukan kelulusan seseorang berdasarkan nilai minimal. Diberikan syarat atau kondisi nilai minimal adalah 70. Sehingga apabila dimasukkan nilai minimal 70 atau kondisinya bernilai benar, maka akan muncul pesan lulus. Sedangkan apabila kondisinya salah atau tidak terpenuhi atau angka yang dimasukkan di bawah 70, maka akan muncul pesan tidak lulus. Untuk kode programnya cukup sederhana. Pertama, kita perlu melakukan inisialisasi untuk data yang akan diolah. Di sini saya memberikan nama nilai dan bertipe integer, karena nanti nilai yang dimasukkan adalah angka 1 sampai 100, sehingga saya menggunakan tipe data integer. Lalu perintah printf, masukkan nilai Anda. Ini akan muncul ketika program pertama kali dieksekusi. Di sini si pengguna diminta untuk memasukkan nilai yang diperoleh. Kemudian baris program scanf %d karena menggunakan data integer, ini akan membaca nilai atau angka yang dimasukkan si pengguna. Lalu akan diolah di program utama if jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka nanti muncul pesan printf Anda lulus. Sedangkan apabila kondisi yang diberikan adalah kondisi yang lain, artinya nilainya di bawah 70, maka diberikan perintah printf Anda tidak lulus. Apabila program yang dibuat sudah benar, maka nanti jika dilakukan eksekusi akan tampil seperti pada layar. Jika dimasukkan nilai minimal 70, muncul pesan Anda lulus. Sedangkan jika dimasukkan nilai di bawah 70,
maka muncul pesan Anda tidak lulus. Sekarang coba kita buktikan program yang tadi sudah disampaikan dengan menggunakan editor program bahasa C. Coba kita lakukan proses compiling untuk program yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kita lakukan proses running. Coba kita masukkan nilai 70. Maka muncul pesan Anda lulus. Karena sesuai dengan kondisi atau persyaratan pada program bahwa jika ingin lulus maka nilainya harus minimal 70. Sekarang coba kita lakukan uji coba untuk nilai di bawah 70. 69. Anda tidak lulus, sudah sesuai dengan yang disampaikan di depan. Jadi sekali lagi bahwa di sini if jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka nanti muncul pesan Anda lulus. Sedangkan jika nilainya di bawah 70 atau kondisi yang lain, maka akan muncul pesan Anda tidak lulus. Coba kita berikan nilai yang lain, semisal 85. Anda lulus karena memang minimal 70, maka bisa dinyatakan lulus. Sekarang kita coba lagi yang lain, semisal nilai 50. Anda tidak lulus. Demikian video tutorial pembuatan kode program penyeleksian kondisi if-else. Jika sekiranya bermanfaat, silakan bisa di-share kepada yang lain. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar dapat terus mengupdate video-video pembelajaran seputar bidang pemrograman dan elektronika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.